Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sendara Pranava dari kelas 11 yang kedua ingin menyampaikan memperbaiki konfigurasi routing statis dan cara konfigurasi routing statis pada pelajaran aktivitas infrastruktur jaringan kelas 11. Pertama, buka aplikasi Cisco pakai tracer di komputer atau laptop, HP juga bisa. Tapi lebih dominan ke komputer. Jika belum, Anda silakan download dan install terlebih dahulu. Kedua, keterangan penggunaan kabel pada jaringan. Untuk mengoneksikan peralatan yang berbeda, gunakan kabel listrik switch router, hub router, hub PC. Untuk mengoneksikan peralatan yang sama, gunakan kabel cross. Router ke router, PC router, switch hub, switch. Ketiga, ketentuan konfigurasi interface antar device, yaitu router ke router serial konektor warna merah, yaitu menggunakan serial GDE. Router switch base Ethernet bisa menggunakan Ethernet, tapi lebih direkomendasikan menggunakan base Ethernet karena lebih cepat tentunya. Switch ke PC base Ethernet. Setelah dipahami mengenai bahwa yang telah disebutkan di atas, maka desain jaringan dengan menggunakan Cisco pakai tracer seperti contoh gambar di bawah ini. Router 2 kabel dipasang. Setelah selesai, hubungkan semua device dengan kabelnya semestinya serta aktifkan konfigurasi interface yang akan kita isi dengan peraturan nantinya. Keempat, setting Ethernet dan serial dengan cara CLI di bawah ini. Silakan ikuti yang ada di video yang ada di PPT ini. Jika selesai, kita akan menuju ke CLI berikutnya. Silakan contoh CLI di bawah ini. Nah, setelah itu kita akan menuju ke melakukan setting fast Ethernet pada router, kemudian isi konfigurasi pada serial masing-masing router. Dan CLI-nya bisa dilihat di sini. Jadi kita lanjut ke langkah berikutnya. Jika selesai menyambungkan CLI CLI itu pada saat menghubungkan serial router TKJ dengan serial 2/0 dan RPL serial 2/0. Hal ini harus satu jaringan tetapi harus berbeda hostnya. Dengan ketentuan harus membedakan IP kelasnya. Setting konfigurasi seperti di atas merupakan contoh sederhana agar lebih mudah untuk diingat. Setelah selesai setting koneksi antar router dan switch, berikutnya yaitu melakukan pengaturan IP pada PC 1, PC 2, PC 3, PC 4, PC 5, dan PC 6. Kelima, setting IP pada masing-masing perangkat yang akan dihubungkan base Ethernet. Untuk default gateway pada PC 1 harus diisi dengan konfigurasi IP base Ethernet. Router TKJ karena pada PC 1 dan PC 2 terhubung ke router TKJ melalui switch. Begitu juga dengan PC 3, PC 4 dengan RPL, dan PC 5, PC 6 dengan MM. Routing 5, setting IP. PC 1 IP address-nya seperti ini, maksudnya seperti ini, dibagi juga seperti ini. PC 2 silakan ikuti langkah di bawah ini. PC 3 juga. Setelah melakukan isi IP, lalu kita ke PC 4, PC 5, dan PC 6. Konfigurasi di atas dapat dilakukan dengan mudah melalui pengaturan yang terdapat pada pilih PC, masuk ke desktop, lalu IP configuration. Setelah selesai melakukan konfigurasi pada device yang akan terhubung, kini tinggal setting IP router static. Pengaturan ini dibutuhkan ketelitian sehingga jaringan dapat berjalan dengan normal. Network diisi dengan IP tujuan dengan host yang terkecil yaitu 0. Sebagai contohnya, untuk menuju router MM memiliki IP fast Ethernet 200.168.3.1. Jadi penulisannya. Kemudian next diisi menggunakan next pertama bila kelas C diisi dengan next hop diisi dengan serial atau berangkat dari router itu sendiri. Setelah serial pertama yang dilewati, setelah keluar dari router tersebut. Setelah memahami penjelasan yang telah disebutkan di atas, berikut ini merupakan konfigurasi pengaturan IP router statis. Silakan lihat di bawah ini. Setting 6 CLI static konfigurasi router setting IP router TKJ, dan ikuti langkah-langkah di bawah ini.
Lalu kita akan lanjut ke halaman berikutnya. Keenam, setelah selesai melakukan migrasi statik router berikutnya yaitu melakukan pengetesan dengan cara ping IP address di PC. Sebagai contoh di bawah ini dapat dilihat ping antar PC atau laptop yang telah sukses terhubung. Hasil cek ping IP address via CMD. Selain itu berikut ini juga dapat dilihat cara melakukan tes koneksi dengan mengirimkan simulasi pesan yang jika tidak terhubung maka pesan akan terkirim dan terdapat tulisan sukses sebagai indikasinya. Permasalahan routing statis. Permasalahannya routing statis antara lain sebagai berikut: membutuhkan administrator dan operator paham akan jaringan. Kelemahan dari statis routing yang pertama berasal dari SDM alias mereka yang mengoperasikan router tersebut. Administrator maupun operator harus paham betul mengenai prinsip routing dan juga proses manajemen pada tabel routing tujuan agar proses routing dapat berjalan dengan lancar dan tidak terjadi kesalahan rute pengiriman. Berikutnya sulit diterapkan pada jaringan berskala besar melalui adanya keterbatasan pada kemampuan sumber daya manusia, maka statis routing sangat tidak cocok untuk diterapkan dalam jaringan yang berskala besar. Hal ini akan sangat merepotkan kerja administrator untuk administrator ataupun operator dan sangat tidak efektif digunakan. Berikutnya, proses edit data pada tabel routing harus dilakukan secara manual. Apabila sistem menutup ataupun membuka sebuah rute pada proses routing, maka sebelumnya harus dilakukan pengeditan dan pembaruan terlebih dahulu pada tabel routing secara manual. Hal ini akan menyulitkan operator dan juga dapat mengurangi efisiensi waktu dari proses routing yang akan berlangsung. Itulah sekilas tentang konfigurasi ulang dan permasalahan pada routing statis. Kesimpulan, secara keseluruhan, memperbaiki konfigurasi routing statis adalah tindakan yang sangat penting untuk menjaga kinerja jaringan yang baik dan juga memastikan bahwa jaringan sesuai dengan kebutuhan bisnis. Dalam melakukan perbaikan, penting untuk melakukan evaluasi dan analisis jaringan, mengidentifikasikan masalah, membuat rencana, melakukan implementasi, dan melakukan pemeliharaan teratur. Dalam melakukan langkah-langkah tersebut, diharapkan dapat meminimalkan resiko kesalahan dalam konfigurasi routing statis dan juga meningkatkan efisiensi jaringan secara keseluruhan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.